Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama yaitu Duita Ihtiananda, yang kedua Andika Dea, yang ketiga Inneke Karolin, yang keempat Francisco Aldi, yang menjelaskan tentang pengenalan manajemen keuangan internasional. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada definisi manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional itu sendiri merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau MNC. Perusahaan multinasional ini ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang pusatnya ada di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Selanjutnya ada aktivitas manajemen keuangan internasional. Aktivitas manajemen keuangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aliran finansial yang berupa arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua ada aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan barang berupa bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga ada aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Adanya manajemen keuangan internasional pastinya ada keuntungan dan kerugiannya. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, adanya transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi antara negara MNC atau Multinational Corporation dengan negara berkembang. Yang kedua, dapat memanfaatkan keunggulan yang komparatif. Kerugiannya yaitu yang pertama, ketidakpastian nilai tukar valuta asing karena mata uang negara sendiri dipermainkan oleh kapitalis global. Yang kedua, resiko negara yang paling tinggi yaitu MNC dapat menguasai politik dan negara berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen keuangan internasional. Yang pertama yaitu membantu manajer keuangan suatu perusahaan dalam memprediksi perkara internasional. Yang kedua yaitu mengetahui kelebihan dari MNC yang berguna untuk memperdayakan sumber daya manusia pada negara sedang berkembang, sehingga NSB tidak lagi tergantung pada MNC. Yang ketiga yaitu adanya manajemen keuangan internasional memudahkan NSB untuk mengetahui keadaan ekonomi dunia. Perusahaan multinasional, pengertian fisik, perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Operasi di 150 negara bukan merupakan hal yang aneh untuk perusahaan multinasional. Pengertian perilaku, perusahaan dijalankan oleh manajer global yang berusaha mengoptimalkan sumber daya di dunia, melakukan koordinasi strategis untuk optimasi sumber daya tersebut. Perusahaan multinasional versus doktrin keunggulan komparatif. Doktrin keunggulan komparatif sebagai teori statis, asumsi, input atau faktor bersifat tidak mobile atau statis. Perusahaan multinasional menyalahi doktrin keunggulan komparatif karena sumber daya saat ini sangat mobile. Perkembangan teknologi dan perkembangan sosial politik memungkinkan situasi tersebut. Motif perusahaan multinasional. Motif perusahaan multinasional dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mencari bahan mentah. 2. Mencari pasar. 3. Meminimalkan biaya. 4. Motif lain seperti perolehan akses ke perkembangan teknologi dan keamanan. Kelima yaitu motif saling melengkapi. Evolusi perusahaan multinasional. Pertama, ekspor, mengidentifikasi kesempatan pasar dan menjual di luar negeri. Selanjutnya, jika telah mengenal lebih baik, beroperasi di luar negeri atau foreign direct investment. Evolusi perusahaan multinasional memiliki beberapa isu.
Pertama, mendirikan pabrik vs membeli, kemudian lisensi. Manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Namun, perlu dicatat bahwa fokus utamanya adalah untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, misalnya laba yang cukup. Kemudian, keputusan investasi. Keputusan investasi yaitu kebijakan manajemen dalam menggunakan aset perusahaan. Konsep dan teori keuangan. Arbitrase. Adanya kondisi ketidakseimbangan memunculkan kesempatan arbitrase, yaitu keuntungan dengan risiko dan modal nol. Penilaian aset. Harga sekuritas ditentukan risiko. Hubungan positif atau trade-off, risiko dengan tingkat keuntungan. Kemudian, efisiensi pasar. Harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Sistem keuangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional vs domestik. Pertama, transaksi antar negara dalam jumlah besar. Di perusahaan multinasional, anak perusahaannya terdapat lebih dari satu negara, sedangkan domestik hanya satu negara. Kemudian yang kedua, risiko yang berkaitan dengan investasi ke luar negeri. Yang terakhir, pemilikan akses yang besar terhadap sumber daya dunia, cara transfer dan fleksibilitas waktu atau timing. MNC memungkinkan memperoleh nilai tambah lebih memanfaatkan jaringan pasar keuangan internasional. Saya akan menjelaskan tentang cara transfer. Yang pertama, perusahaan multinasional bisa melakukan transfer dana melalui berbagai cara, sehingga bisa memilih metode yang paling optimal atau menguntungkan. Yang kedua, misal melalui pembayaran royalti cabang membayar royalti ke kantor pusat. Yang tiga, misal melalui hutang, bunga, dan cicilan dari cabang dibayar ke kantor pusat. Selanjutnya, fleksibilitas timing. Perusahaan multinasional bisa mempercepat atau memperlambat aliran dana untuk memaksimumkan keuntungan. Misal, jika mata uang rupiah diperkirakan akan depresiasi terhadap dolar, maka aliran kas keluar Indonesia sebaiknya dipercepat. Aliran kas masuk ke Indonesia sebaiknya diperlambat. Jika rupiah akan depresiasi, aset di cabang Indonesia diperkecil, hutang diperbesar. Selanjutnya, artikel terkait manajemen keuangan internasional. Jurnal 1, judul Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan multinasional di Indonesia. Nama penulis, Farah Margareta dan Lina Sari. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan struktur modal pada perusahaan multinasional di Indonesia. Variabel jurnal 1, X1 faktor-faktor, X2 struktur modal, Y pada perusahaan multinasional di Indonesia. Metode penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Jurnal 2, judul Pengaruh kinerja keuangan terhadap struktur modal perusahaan multinasional dan perusahaan domestik di Bursa Efek Indonesia. Nama penulis, Janah dan Rodotul. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian pengaruh kinerja keuangan terhadap struktur modal perusahaan multinasional dan perusahaan domestik di Bursa Efek Indonesia. Variabel jurnal 2, X1, pengaruh kinerja keuangan, X2, terhadap struktur modal, Y, perusahaan multinasional dan perusahaan domestik di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan menggunakan 30 sampel laporan keuangan untuk perusahaan MNC dan 78 sampel laporan keuangan untuk perusahaan DC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.